Baik, ketemu lagi dengan saya Valentino Sembiring Mkom. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana bisnis intelijen kontribusinya terhadap organisasi atau perusahaan. Di dalam organisasi, informasi itu sangat penting, apalagi informasi tentang pesaing. Bagaimana informasi ini memang memerlukan seperti produk jasa pesaing, bagaimana saat ini kinerjanya khusus barang atau yang sama atau serupa dengan produk jasa yang kita lakukan atau yang kita garap. Dan juga pada poin yang kedua, bagaimana kebijakan terhadap harga pesaing. Kita dapat monitoring dan juga bagaimana hubungan pesaing dengan pelanggan, market share pesaing, pengeluaran biaya oleh pesaing, atau yang sering disebut dengan itu manufacturing cost atau advertising, dan juga bagaimana hubungan pesaing dengan perusahaan kita. Di sini banyak kita ketahui bahwa bisnis itu dapat dikolaborasikan dengan beberapa poin seperti bisnis terhadap manajemen, manajemen dengan informasi teknologi, dan juga itu dikombin dengan bisnis intelijen. Bagaimana organisasi atau perusahaan ingin lebih berkompetitif di bidang semua bidang? Ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan seperti bagaimana menggunakan informasi pelanggan. Yang pertama itu customer taste, terus kebutuhan konsumen, keinginan dan konsumen. Seperti implementasinya itu bagaimana pencarian terpopuler yang ada sering kita lihat itu seperti di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, mereka itu telah melakukan pencarian populer. Mereka itu merecord apa rekam jejak kita yang kita lakukan atau aktivitas transaksi kita yang ada di sistem itu sendiri. Terus organisasi ingin lebih kompetitif. Kesukaan konsumen, seperti yang tadi yang saya bilang itu, bahwa banyak pelanggan-pelanggan itu melakukan pencarian sehingga itu di-record, disimpan, dan juga itu nanti akan ditampilkan kembali kepada kita dengan fungsi lainnya seperti kita mengakses namanya Instagram, akan ditampilkan lagi ini produk-produk yang tadi kita cari. Itu terus poin yang kedua, bagaimana perilaku konsumen, kepuasan konsumen, dan tingkat konsumsi dari konsumen. Di sini kita dapat melihat beberapa contoh seperti dari Traveloka itu dapat melihat dan mengkolek beberapa fasilitas yang mereka dapatkan dari beberapa pencarian yang telah dilakukan di seluruh Indonesia. Oke, untuk organisasi yang lebih kompetitif, di sini ada beberapa poin lagi, yaitu menggunakan informasi terhadap lingkungan seperti teknologi, pengaturan, peraturan, dan juga dinamika pasar. Dinamika pasar kita bisa menggunakan beberapa contoh seperti Google Analytics untuk memantau beberapa kriteria tagline yang dilakukan oleh pelanggan, pencariannya seperti apa. Itu digunakan oleh namanya itu business intelligence. Dan juga poin dari perekonomian, kita dapat melihat tingkat suku bunga terhadap deposito, tingkat pengangguran. Kita dapat lihat ini dari report yang dilakukan oleh di Indonesia namanya itu Bank Indonesia atau sering disebut dengan BI. Bagaimana dengan lingkungan sosial, kondisi demografi? Nah, di sini kita dapat lihat demografinya itu orang Jakarta itu identik itu belanjanya apa, orang Sumatera kita bisa lihat identiknya belanja apa. Ini merupakan salah satu contoh dari demografi. Seperti halnya business intelligence tools, di sini adalah tools yang digunakan itu seperti ETL, extract, transforming, dan loading tool. Ini digabung itu di dalam sebuah teknik atau sistem yang akan menghasilkan namanya itu data warehouse. Dari data warehouse ini dikumpulkannya itu dari marketing mart, finance mart, dan distribution mart. Nah, di sini tiga dari data mart ini akan dikombin di dalam satu sistem namanya itu business intelligence dengan pivot table-nya, sehingga dari pivot itu dapat kita lihat report dibantu dengan OLAP. Selain daripada itu, dari sinilah ada ilmu namanya itu data mining. Jadi tidak heran bahwa di dalam ilmu business intelligence data mining akan berperan penting. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.